Siti Nurainisi sebagai host dan rekan saya Intan Nur Aini dan bintang tamu kita saya Muhammad Ridwan. Nah, jadi di podcast kita kali ini kita bakal bahas suatu kasus yang lagi marak di kalangan pelajar dan juga non-pelajar, yaitu bullying. Jadi kenapa sih kita penting bahas tentang ini? Karena semakin maraknya tindakan tersebut, seharusnya kita sebagai orang terdidik meminimalisir tindakan tersebut, bukan menormalisasi. Karena dampaknya bukan hanya kesehatan fisik, tetapi juga mental. Jadi, kita langsung aja bahas tuntas kasus bullying di kesempatan kali ini. Pernah dengar gak sih kata bullying atau bahkan pernah lihat secara langsung tindakan tersebut? Kalau kata-katanya mungkin udah gak asing gak sih? Nah, jadi buat yang belum tahu apa itu bullying, bullying itu gimana sih? Apa aja tindakannya? Apa sih dampaknya? Buat jawab pertanyaannya, kita bakal kedatangan tamu yaitu seorang korban bullying dari teman satu sekolahnya. Oke, Ridwan. Jadi, kamu ngalamin perundang ini sejak kapan sih? Dulu waktu SMP kelas 1 sampai SMP kelas 2. Boleh gak kita tahu kisah lengkapnya? Boleh. Kejadian apa yang masih melekat nih di ingatan Ridwan? Yang paling keinget ya pastinya banyak sih. Jadi, pelakuan-pelakuan apa aja sih yang didapetin dari mereka selama dirundung itu? Pas hari pertama kan aku gak masuk sekolah 2 mingguan. Terus ketemu sama mereka, Rapi bilang, "Weh, ada anak rajin nih." Pas mau pergi, si Rapi nahan. Dia bilang, "Mau kemana? Jangan kabur dong. Kita cuma mau nyapa doang kok." Habis itu dia langsung memukul aku. Nah, dia bilang, "Lain kali kalau kita ketemu, kita sapaan lagi ya." Terus habis itu mereka pergi. Nah, aku langsung pergi ke kelas. Di kelas juga gak ngenakin, dapet tatapan gak enak. Udahlah, aku gak pikirin mereka. Aku lagi jalan, terus ketemu lagi sama geng gacor serapi itu. Dia minta uang buat jajan-jajan sama gengnya itu. Nah, aku kasih lah dia 10.000, tapi dia bilang gak cukup. Nah, aku jawab, gak ada lagi, Vi. Nah, dia langsung pukul aku. Langsung dia bilang, "Pergilah sana, dasar gak guna." Pergilah aku ke WC. Di sana aku merenung kayak orang gila. Pakaian acak-acakan, rambut gak karuan, badan gemeteran, frustasi banget pokoknya. Kenapa gue harus ngalamin ini lagi? Kapan ini bakal berakhir? Gue capek, apa gue harus nyerah? Pas habis gue ngebatin, ada yang gedor-gedor pintu. Gak gue jawab karena takut mereka yang datang. Ternyata satpam sekolah nanya. Aku hanya diam. Tapi lagi-lagi satpam itu bertanya, "Siapa di dalam? Gak apa-apa kan? Apakah perlu bantuan?" Nah, langsung gue buru-buru buka pintunya. Dengan keadaan gue yang acak-acakan, pastilah banyak pertanyaan. Terus satpam itu nanya, "Kenapa? Ada apa?" kata satpam itu. Aku cuma geleng-geleng kepala, takut mau jujur. Terus takut ketahuan sama mereka dan nindas aku lebih dari kemarin. Pas mau dicek perut, ketahuan ada luka di perut. Ditanya lagi sama satpam, "Kenapa itu?" Bilang aja, "Gak usah takut, aman kok, kita lindungin pokoknya." Nah, itu tuh yang meyakinkan aku banget. Akhirnya di situ aku berani ceritakan langsung. Dan keesokan harinya ditindaklah mereka, lalu dipanggil, diselesain semuanya, didropot lah mereka. Bener-bener nakutin ya sikap perlindungan itu. Oke, jadi selama dapat perundungan ini cerita gak sih ke orang tua, temen, atau dipendam aja sendiri? Enggak, karena enggak berani. Terus itu pas ke sekolah 2 minggu gimana? Itu minta bantuan teman buat bikin surat izin. Jujur hebat sih ya, bisa mendem semuanya sendiri. Apalagi ini masalah yang serius ya, bukan hanya sekedar fisik tapi juga mental. Padahal pada dasarnya setiap orang itu butuh didengar. Sebisanya momen tuh gak bisa bertahan lama gitu. Setidaknya kita pun kayak punya temen cerita buat kita tuh ngerasa gak sendiri banget gitu.
Iya ya, memandang semuanya sendirian itu rumit, lama-kelamaan capek, butuh didengar tapi kadang susah buat mengungkapkannya. Nah, jadi kalian udah dapat kan contoh singkat bullying itu situasinya gimana, apa aja yang dilakuin, dampaknya apa. Terus kayak yang dialamin sama Ridwan deh pokoknya. Dia trauma sampai bolos sekolah, ngebohongin orang tuanya, ngalamin frustasi, pokoknya banyak di dampaknya. Emang ya, ini bukan suatu hal yang sepele dan jangan sampai ada lagi deh terjadi penyalahgunaan kekuasaan si paling punya power. Tapi bullying gak hanya di lingkungan sekolah, bahkan di masyarakat dan keluarga juga ya. Ternyata pastinya sulit ya untuk mencegah ini lagi, tapi mungkin setidaknya diminimalisir karena kalau udah watak dan menjadi suatu kebiasaan itu sangat-sangat sulit untuk dihentikan. Iya, bener banget. Jadi dampak bullying ini of course banyak dirasakan oleh korban ya. Rata-rata itu di kesehatan mental, kayak depresi, gelisah, nggak percaya diri, nggak aman, nggak semangat kayak yang dialami sama Ridwan deh pokoknya. Oke, sampai di kesimpulan, dampak dari perilaku bullying yang cukup banyak seharusnya menyadarkan kita bahwa punya karakter yang baik itu penting. Memiliki karakter yang baik, itu bisa meminimalisir perilaku bullying. Udah saatnya kita menanamkan sikap-sikap dan karakter yang baik dan filter lingkungan kita. Jadi kontrol diri itu penting ya teman-teman. Ayo sama-sama kita membiasakan diri menanamkan nilai-nilai baik pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi parasit atau terkena parasit ya. Kita mau mengingatkan lagi nih. Kita adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Kita bisa membantu mencegah bullying dengan sikap dan tindakan yang cerdas. Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk semua orang. Don't forget to share this video. Siapa tahu video kami bermanfaat. Sampai jumpa.